Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana bittiba'i sunnah wa bimulazamatil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para alim, para tuan guru wal ustad, tokoh agama yang ada di sekitar Masjid Al-Jabal alladzi sami'na wa ata'na, khususnya yang mulia Bapak Imam, segenap pengurus Masjid Al-Jabal, kakanda tercinta, termasuk yang memotivasi saya, bapak-bapak. Saya banyak belajar dari beliau, Al-Ustadz Adi Suwito, yang saya hormati juga saya ta'zimi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia Masjid Al-Jabal yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak terasa kita malam ini sudah memasuki malam ke-5. Nggih, bener bapak-bapak nggih. Tak terasa kayaknya sudah baru kemarin masuk Ramadan, sudah masuk malam ke-5. Kita berharap senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita upayakan, kita perjuangkan dari tanggal 1 khususnya sampai malam ini menjadi ibadah yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima, dilipat gandakan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diamanai dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, malam ini suruh membahas berkenan dengan Ramadan, mentarbiyah kita, memperbaiki hati dan menahan emosi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bicara Ramadan, kemuliaan yang ada di Ramadan tidak akan habis bapak-bapak. Mau digali dari segi apapun, Ramadan itu tetap mulia. Dari segi ekonomi, Ramadan membawa kemuliaan sendiri. Dari segi aspek hidup apapun, Ramadan memang sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya tetangga, mohon maaf, selama 11 bulan tidak pernah ke masjid beliau itu. Bahkan tidak pernah datang ke masjid, mohon maaf, tidak pernah sholat. Dan dia ngaku masjidnya di sana, sebelahnya rumah sakit umum. Tapi ketika akhir Sya'ban mau Ramadan, dia persiapkan dirinya, beli baju, beli sarung baru, dan selalu di depan selama bulan Ramadan ini. Tak tanya, kenapa sampean mas? Kenapa pak kok kalau Ramadan kok rajin betul? Padahal tiap hari sama denger, tapi adzan kok tidak mau datang, kenapa? Dia ngomong, iya Pak Ustadz, kalau Ramadan khusus kayak ada yang tersentuh hatiku untuk datang. Aku merasa rugi kalau Ramadan ini aku tidak isi dengan ibadah. Ini luar biasanya bulan Ramadan. Padahal di hari-hari lain muadzinnya sama enaknya, sama lantangnya, tapi tidak dengar. Mohon maaf, rotok budek telingane. Berkah bulan Ramadan.
Bulan Ramadan digali segi aspek apapun tetap mulia. Karena apa? Bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad sebagai berkah kepada umat Nabi Muhammad. Apa niku berkah, Pak? Nopo, Pak? Nopo ibu-ibu berkah niku? Berkat nopo berkah? Nopo niku? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dalam setiap hidup yang dijalani. Keluarga sebelum masuk Ramadan mungkin kelahi di dalamnya, sempat cekcok antara suami dengan istri. Masuk Ramadan akan menjadi keluarga yang sakinah. Luar biasanya bulan Ramadan. Masjid yang kita cinta ini sudah berapa lama Pak Ustadz berdiri, Ustadz? Sudah lama, Ustadz? 1 tahun. Alhamdulillah. Mungkin saya yakin sebelum Ramadan mungkin tidak sampai full ke belakang mungkin. Tapi Ramadan tanpa saman diperintah, tanpa iming-iming hadiah, intan hadiah nih Ustadz. Kayak tahun lalu, siapa yang rajin sholatnya full dapat motor misalkan. Saya insya Allah sholat ke sini terus walaupun jauh Pak nggih. Berusaha mengambil hadiah itu. Otomatis kita terpanggil. Ini berkah daripada bulan Ramadan. Maka benar sahabat Ibnu Abbas menyampaikan Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andaikan tahu umatku apa yang terkandung di bulan Ramadan, la tamannau kul hadisana kullaha Ramadan, maka dia akan bermunajat, berdoa kepada Allah, mengharap walaupun tidak mungkin seluruh 1 tahun ke depan itu terjadi adalah bulan Ramadan. Kalau memang tahu nilai yang terkandung di bulan Ramadan, maka Ramadan ini bapak-bapak digali dari aspek manapun tetap mulia, tetap berkah. Berkah itu ada 2 bapak-bapak. Ada berkah secara hissi, ada berkah secara maknawi. Berkah hissi sesuatu yang tampak mata dan perubahan signifikan kebaikannya. Anak dari usia 7 tahun, 11 tahun, terus naik. Ini hissi. Semakin pinter, ini hissi. Tapi tidak kalah penting adalah berkah secara maknawi, yaitu perubahan hati ruhani kita. Semakin usia bertambah, semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat di dalam melakukan kebaikan. Lah dua-duanya ini di bulan Ramadan Allah curahkan, Allah tebarkan di muka bumi ini berkah daripada bulan Ramadan. Maka kembali ke tema tadi bapak-bapak, bulan Ramadan secara otomatis begitu Allah sempurnanya meletakkan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad sesuai tema tadi, secara tidak langsung kita ditarbiyah oleh Ramadan untuk ngurusin memperbaiki hati dan juga bagaimana cara mengkondisikan kita agar mampu menahan emosi. Ada sebuah syair yang sering kita dengar jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua perpanjanglah sholat malam, jalankanlah. Yang ketiga kumpul orang soleh. Yang keempat perut harus lapar. Yang kelima napa Pak? Napa kelima Pak? Podo lali ini Ustaz. Karena itu ahli lagu Ustaz. Semua yang isi lagu itu bapak-bapak ada di bulan Ramadan. Kita sadari tidak kita sadari, kita mau kita tidak mau, tetap itu terjadi di Ramadan. Aku males ngaji, males capek, secara tidak langsung sampai ngaji. Kenapa? Ada tadarusul Quran, telinga kita mendengar bapak-bapak. Maka semua inilah akan menjadi sebuah rangkaian di mana mentarbiyah hati kita menjadi hati yang baik, hati yang benar. Karena mohon maaf 11 bulan yang kita lewati kita sibuk dengan penyakit zahir. Padahal yang utama dalam hidup itu adalah hati. Hati menjadi poin utama sebagai panglima dalam kehidupan kita. Tangan kita bisa baik, bermanfaat tidak tergantung nilai hati kita. Mata kita bisa bermanfaat tidak tergantung hati kita. Termasuk jabatan kita bisa amanah bermanfaat tidak tergantung nilai hati kita. Keluarga kita baik enggak tergantung hati kita.
Maka Nabi mengatakan, sahabat Hurairah, Nabi menyampaikan dalam sabdanya bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak pernah menilai, bukan melihat, menilai fisik kamu, juga bentuk wajah kamu, apakah baik dengan pakaian kebesarannya, dengan tahtanya. Allah tidak nilai itu, tidak sedikit pun Allah toleh itu. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Tetapi Allah yang dinilai oleh Allah dalam kehidupan manusia ini adalah hati mereka dan amal yang terpancar dari kandungan hatinya. Maka luar biasa jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita betul-betul mampu menjaga kondisikan hati ini. Terbukti ketika siang hari mau ngomongin tetangga, mohon maaf, mungkin kalau tempat saya itu biasanya ibu-ibu enak-enak ngumpul, ada aja mau diomongin si A, si B. Tapi bulan Ramadan insya Allah akan berhenti sendirinya. Dah enak bulan Ramadan, otomatis hatinya akan mampu dibaiki dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mungkin juga kita selama ini mau ke masjid agak males, aras-arasan. Kenapa? Wah males, itu saja orangnya, aku ingin cari yang lain. Tapi Ramadan datang merubah sikap kesombongan kita, merubah sifat keangkuhan kita, sehingga datang ke masjid dengan penuh khusyuk, dengan penuh ta'adu, tawadu, khudu, semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini jangan sampai kita lewati tidak diisi dengan nilai-nilai amal yang lipat ganda luar biasa nilainya, sebagai bentuk berkah bulan Ramadan. Bagaimana caranya agar tidak terlewat, bapak-bapak? Dulu saya ketika ngaji di pesantren, kata guruku, agar kamu Ramadan penuh kegiatan ibadahmu, bikinlah schedule selama bulan Ramadan. Jangan hanya bikin menu makan sama tempel di dinding sampean. Hari ini jam sekian aku harus tadarus. Kalau kita ahli baca Al-Quran, jam sekian aku harus tidur siang, jam sekian harus aku dzikir, baca tasbih, baca terus. Jam sekian aku harus tarawih, sekian harus qiyamul. Sampean tulis selama 1 bulan dalam setiap hari apa yang sudah dilakukan, dicontreng. Dan alhamdulillah sudah saya lakukan, benar sekali. Kenapa? Kata guru, ketika kamu tidak punya jadwal, tidak punya apa yang akan dilakukan perencanaannya, merasa kamu beribadah terus bulan Ramadan, padahal banyak waktu terlewat main HP, nongkrong tidak jelas. Ini rugi luar biasa. Orang-orang yang ahli maksiat kembali ke jalan yang benar di bulan Ramadan, kita yang sudah baik justru lalai dengan nikmat bulan Ramadan. Terbukti memang benar bapak-bapak, bangun tidur lihat schedule, apa yang belum dicontreng. Insya Allah kalau kita lakukan dengan demikian, Ramadan lewat, kita akan penuh kebaikan ibadah di situ. Dan insya Allah kita akan diberi kemuliaan berkat mujahadah kita mendapatkan nilai keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, cara menahan hawa nafsu atau cara menahan rasa amarah. Ini tidak ada teorinya dalam Islam. Sampai biarpun belajar kemanapun tidak ada bagaimana cara metode menahan amarah. Kenapa? Amarah ini adalah ahwalul qalbi, bentuk perubahan hati. Maka ini akan bisa ditempuh bagi orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya sempurna, kuat imannya, dirangkai dengan ibadah zahirnya, maka mampu menahan ini. Paling tidak malu dengan bajunya, sudah pakai gamis, pakai baju koko, kok mau nempelin orang, paling tidak malu. Tapi tidak bisa di metode ini. Mohon maaf, biarpun teori begini ketemu, namanya marah urusan hati kok. Hati ini berubah, yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita terus di dalam jalannya mengakhirkan semua kehidupan kita untuk selalu mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan itu akan didapat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang dibingkai dengan rasa takut, takwa kepada Allah, zahirnya senantiasa melakukan kebaikan, dia akan
empati, simpati, lebih memilih orang lain daripada dirinya yang selamat. Dirinya ketika dalam keadaan lapang ataupun terjepit tetap mengedepan orang lain, dan mampu menahan amarah ketika dia mampu melapannya, dan selalu senantiasa mengampuni setiap orang yang berbuat salah dolim kepadanya. Maka bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi bulan yang penuh berkah, sehingga Allah merubah hati kita yang asalnya kurang baik menjadi baik, yang asalnya riya menjadi ikhlas, yang asalnya tidak khusyuk menjadi khusyuk, sehingga kita di bulan Ramadan ini betul-betul memuliakan bulan Ramadan, sehingga kita terangkat juga ikut mulia berkah daripada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sini saja bapak-bapak ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa sampaikan sedikit, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan manfaat berkah untuk saya pribadi, untuk kita semua umumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.